Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmaniah dengan NIM 859569758 dari Universitas Terbuka Majene, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Baiklah, dalam tugas praktikum ini saya akan mengangkat tema tentang anak penyandang ADD ADHD. Apakah ADHD itu? Saya mencoba mencari referensi dari buku penanganan anak berkebutuhan khusus oleh Rini Hildayani dan rekan-rekan, dan di channel YouTube Universitas Terbuka TV yang membahas mengenai mengenal anak dengan ADHD PAUD 4208 penanganan anak berkebutuhan khusus, yang linknya saya cantumkan di bawah. Dan referensi yang saya ambil dari buku sebagai berikut. A. Pengertian gangguan ADD ADHD. Sebenarnya apakah ADD atau ADHD itu? ADD ADHD merupakan akronim dari Attention Deficit Disorder atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Istilah ini berasal dari DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association atau APA. Istilah ADD-ADHD ini dipakai secara internasional untuk menyebut gangguan pemusatan perhatian atau attention problem dan perilaku motorik yang berlebihan atau hyperactivity. Di Indonesia sendiri, istilah ADD diterjemahkan sebagai gangguan pemusatan perhatian atau GPP. Sementara istilah ADHD diterjemahkan sebagai gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas GPPH. Berdasarkan istilah ini, maka APA mendefinisikan anak penyandang ADHD sebagai anak yang secara persisten menampilkan simptom perilaku yang tidak bisa memusatkan perhatian, unattention, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang tidak sesuai dengan usianya serta menimbulkan hendaya dalam kehidupannya. Mas and Wolf 2005. B. Karakteristik anak dengan ADD ADHD. Seperti yang telah dijelaskan di atas, untuk bisa mengetahui apakah anak mengalami ADD atau ADHD tidaklah semudah yang dibayangkan. DSM-4 menyebutkan ada 3 simptom utama dari ADD-ADHD, yaitu inattention, gangguan pemusatan perhatian, impulsif, dan hyperaktif. APA 2000. Selain itu, terdapat pula masalah perilaku lain yang biasanya menyertai seperti masalah interaksi sosial, disorganisasi, agresivitas, konsep diri yang buruk, melamun, prestasi sekolah yang buruk, dan koordinasi motorik yang buruk. C. Penyebab ADD-ADHD. Menurut APA, ADD atau ADHD adalah gangguan yang paling banyak didiagnosa pada anak-anak. Schroeder dan Gordon 2002. Walaupun ADD-ADHD adalah gangguan yang sangat populer saat ini, namun masih banyak kontroversi mengenai apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama dari gangguan ini. Hal yang paling banyak disepakati adalah ADD-ADHD melibatkan interaksi antara faktor biologis dan lingkungan. Dari faktor biologis, penelitian menunjukkan hampir 50% dari anak yang mengalami ADD-ADHD memiliki orang tua yang juga memiliki gangguan ADD-ADHD. Biederman et al. Dalam Wilshart 2005. Sementara itu, dalam faktor neurologis didapatkan bahwa anak dengan ADD-ADHD memiliki ketidakseimbangan neurotransmitter atau penghantar sinyal saraf pada 3 area otak mereka.
Area otak itu adalah lobus frontal yang berfungsi mengatur tingkah laku seseorang, ganglia basal motorik, Wilhelm Hart 2005. Sementara itu dari faktor lingkungan didapatkan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan antara konsumsi rokok dan alkohol selama kehamilan dengan gangguan ADD-ADHD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak yang hidup di lingkungan yang tinggi akan paparan bahan-bahan atau racun yang berbahaya seperti tinggal di gedung dengan cat yang sudah lama memiliki risiko yang lebih tinggi untuk bisa mengalami ADD-ADHD. Wilhelm Hart 2005. D. Penanganan gangguan perilaku ADD-ADHD. 1. Teknik, metode, atau strategi penanganan gangguan perilaku ADD-ADHD. Saat ini telah banyak dicoba berbagai teknik, metode, atau strategi penanganan gangguan perilaku ADD-ADHD. Teknik yang digunakan pada umumnya disesuaikan dengan target perilaku yang ingin dicapai dan tingkat keparahan hendaya. Metode yang umum diberikan dan terbukti membantu anak-anak dengan gangguan ADD-ADHD adalah penggunaan obat-obatan dan program manajemen perilaku behavior modification. 2. Pihak yang terkait dalam penanganan anak penyandang ADD-ADHD. Dalam penanganan anak penyandang ADD-ADHD, beberapa pihak yang sebaiknya terlibat adalah psikolog, neurolog, terapis perilaku, orang tua, dan guru. Psikolog dan neurolog merupakan pihak yang penting dalam penanganan untuk mengetahui penyebab dari gangguan ADD-ADHD. Pada umumnya, psikolog akan bekerja sama dengan neurolog, di mana psikolog akan melakukan pemeriksaan mengenai seperti program manajemen perilaku dari terapis perilaku atau psikolog sendiri. Dalam pelaksanaan program manajemen perilaku ini, keterlibatan orang tua dan guru sangatlah penting untuk bisa menjadi partner terapis di rumah dan di sekolah. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kedepannya kita dapat mengenali lebih awal penyandang ADD-ADHD, anak berkebutuhan khusus, agar kita dapat tangani lebih dini bersama-sama. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.